Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasrin. Saya mahasiswa Universitas Haluk Oleo di jurusan D3 Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan 10 software penunjang teknik sipil. Di antaranya ada AutoCAD, SAP 2000, Hekras, Etaps, Plexis, AutoCAD Civil 3D, SketchUp, 3D Max, Global Mapper, dan StatPro. Langsung saja, yang pertama ada AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh AutoCAD. Keluarga produk AutoCAD secara keseluruhan adalah software CAD yang paling banyak digunakan di dunia. Beberapa fungsinya antara lain sebagai berikut. Digunakan untuk mendesain rancangan pesawat terbang, rancangan jembatan, rancangan rumah, model mobil, rancangan mur, paku, palu, mesin, dan berbagai keperluan lainnya. Next, selanjutnya ada SAP 2000. Program SAP 2000 merupakan program yang digunakan untuk menganalisis dan mendesain suatu struktur yang berorientasi objek yang memiliki beberapa kelebihan, terutama dalam perancangan struktur baja dan beton. Fungsi dari SAP 2000, analisis yang cepat serta akurat. Kita dapat melakukan permodelan sel dengan lebih akurat, analisis dinamik dengan range, eigenvalue, model pembebanan yang lebih lengkap baik berupa static loading maupun dynamic loading. Next, yang ketiga ada Hekras. Hekras merupakan model sistem terintegrasi yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi yang interaktif untuk berbagai kondisi. Fungsi dari Hekras, Hekras mampu melakukan simulasi aliran permanen dan tidak permanen dari profil muka air di saluran atau sungai buatan maupun alam, analisis angkutan sedimen dengan dasar bergerak, analisis kualitas air, dan beberapa desain hidraulik. Yang keempat ada Etaps. Program aplikasi komputer Etaps merupakan alat bantu sarana untuk melakukan perhitungan struktur gedung. Program ini sangat membantu dalam proses untuk melakukan analisis pada bangunan gedung. Dengan menggunakan alat bantu ini, maka proses perhitungan struktur menjadi lebih cepat dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Kemudian yang kelima ada Plexis. Plexis adalah paket elemen hingga ditujukan untuk analisis 2 dimensi, deformasi, dan stabilitas dalam rekayasa geoteknik. Hal ini dilengkapi dengan fitur untuk menangani berbagai aspek struktur geoteknik dan proses konstruksi menggunakan prosedur komputasi yang kuat dan secara teoritis suara. Yang keenam, kita ada Civil 3D. AutoCAD Civil 3D adalah aplikasi atau software berbasis komputer yang memiliki kegunaan diantaranya untuk mendesain perancangan geometrik jalan yang memiliki hasil output berupa gambar rencana dari perencanaan geometri jalan. Next, yang ketujuh ada SketchUp. SketchUp adalah program komputer permodelan 3 dimensi untuk berbagai aplikasi gambar seperti arsitektur, desain interior, arsitektur landscape, teknik sipil dan mekanik, desain film dan video game. Berikutnya
kita ada 3D Max. 3D Max adalah suatu program standar pembuatan modeling, rendering, dan analisis yang berbasis Windows. Merupakan software aplikasi 3 dimensi yang banyak digunakan dalam pembuatan film animasi 3 dimensi maupun finishing objek, baik untuk keperluan film, iklan, arsitektur, dan kegunaan lainnya yang berhubungan dengan pembuatan objek animatif. Berikutnya kita ada Global Mapper. Global Mapper adalah salah satu aplikasi atau software pengelolaan data GIS atau biasa dikenal dengan Geographic Information System yang berguna untuk mengolah data berbasis pemetaan seperti data vektor, raster, data elevation, 3 dimensi view, conversion, dan beberapa fitur GIS lainnya, seperti mengolah data citra satelit, menampilkan data 3 dimensi view, atau bisa juga menganalisis data topografi. Next, yang terakhir ada StatPro. StatPro adalah software desain analisis struktural untuk menganalisa desain RCC dengan struktur baja. Pengenalan desain struktur yang sering memakai StatPro antara lain bangunan, jembatan, tower, transportasi, industri, sarana dan prasarana publik maupun industri. Ya, itulah beberapa aplikasi yang berkaitan atau sangat diperlukan dalam dunia teknik sipil, baiknya bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang teknik sipil. Saya kira sekian dari saya. Mohon bantuan like dan subscribe-nya agar membantu penilaian saya kali ini. Akhir kata, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.